خير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam pembukaan majelis Maulid keliling yang insyaallah akan dilaksanakan setiap malam Ahad Legi. Jadi ini keliling, siapapun yang ingin didatangi bisa, syaratnya satu, tidak boleh ada makan-makan. Jadi kalau makan nggak boleh. Kita datang mau mengeluarkan minum, alhamdulillah nggak ada minum, bawa sendiri-sendiri dari rumah. Yang penting kita bareng-bareng baca Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan insyaallah kita bersama-sama mengkaji kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Keistimewaan yang khusus dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Kita baca kajian pertama, Khosaisu Amatun lil Ummah Al-Muhammadiyah. Keistimewaan umum yang hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Awalan, yang pertama, Raf'ul Isri, diangkatnya kesusahan, diangkatnya kepayahan dari umat Nabi Muhammad SAW. Wadzalika binasil Quran, dan hal itu sesuai dengan nas Al-Quran. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman, alladzina yattabi'unar rasula, dan mereka yang mengikuti utusanku, an-nabiyyal ummiyya, nabi yang ummi, nabi yang tidak membaca dan tidak menulis. Nah, sebelum kita lanjutkan tentang Sebelum kita lanjutkan tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad, di sini Allah menjelaskan di antara keistimewaan, di antara kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Tadi kita membahas tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad. Sekarang sedikit kita mengingat tentang keistimewaannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu keistimewaannya di sini dijelaskan ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Itu keistimewaan untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan ada kata-kata bisanya, tidak bisa membaca, bukan, tidak membaca dan tidak menulis. Karena kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad jauh di atas kecerdasannya manusia biasa. Ilmu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad jauh di atas ilmu yang dimiliki oleh manusia biasa.
Jadi jangan dikatakan Nabi Muhammad gak bisa baca, gak bisa nulis. Tidak. Nabi Muhammad tidak membaca dan tidak menulis. Itu keistimewaan untuk Nabi Muhammad dan untuk syariat Nabi Muhammad SAW. Kok bisa Nabi Muhammad tidak membaca dan tidak menulis? Itu keistimewaan untuk Nabi Muhammad. Maaf. Dilihat dari kacamata di luar Islam, kacamata orang kafir, mereka mengatakan Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, Nabi sudah dikenal seperti itu keadaannya. Tidak membaca dan tidak menulis. Di saat Nabi melantunkan Al-Quran dengan bahasa yang begitu tinggi, dengan bahasa yang begitu indah, dan bahasa itu tidak mungkin bisa dilantunkan oleh sembarang manusia, saat itu orang-orang kafir yang dengarkan Nabi Muhammad melantunkan Al-Quran, mereka kebingungan. Mereka mengatakan ini Muhammad gak bisa baca, gak bisa nulis, kok sekarang bahasanya begitu tinggi, kok sekarang bahasanya begitu indah. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang menantang dakwahnya Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, oh ini Muhammad ngarang, gak ada. Kenapa kok nggak bisa mengatakan seperti itu? Mereka nggak bisa mengatakan Nabi Muhammad ngarang, itu susunannya sendiri, sebab mereka sudah tahu kalau Nabi Muhammad baca aja nggak bisa menurut mereka, apalagi nulis. Jadi ini nggak mungkin karangannya sendiri. Kalau karangannya manusia biasa, siapa yang pandai bisa mengarang seperti itu di Jazirah Arab saat itu? Sebab begini ya, kita kan mengenal orang-orang Mekah waktu itu dengan bahasa jahiliyah. Yang dimaksud bukan mereka itu bodoh-bodoh, tidak. Mereka itu jahil tentang aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu orang-orang berpendidikan. Buktinya, dulu kalau ada lomba syair ini kan gak sembarang orang yang bisa. Kalau ada lomba syair diadakan dan penduduk Mekah ikut, penduduk Mekah yang menang. Kalau ada lomba gulat, penduduk Mekah ikut, penduduk Mekah yang menang. Jiwa bisnisnya juga luar biasa. Sebelum kita sekarang ekspor impor, mereka sudah ekspor impor. Hanya saja belum online. Karena medianya belum ada. Mereka sudah tahu bahwa kepandaian syair adalah mereka yang memiliki. Kepandaian sastra mereka yang memiliki. Tapi untuk nyusun bahasa seperti Muhammad ini belum ada yang mampu. Akhirnya mereka pun mengatakan, wah sihir ini paling. Tuduhan yang tanpa bukti. Seandainya Nabi Muhammad ahli membaca, ahli menulis, di saat Nabi Muhammad melantunkan Al-Quran, pasti orang-orang di sekitarnya akan mengatakan, gak usah percaya, itu ngarang, dasar orang pinter. Itu hikmah diantara dijadikannya Nabi Muhammad tidak membaca dan tidak menulis, agar tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Quran adalah karangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan direndahkan ya, Nabi Muhammad gak bisa baca, gak bisa tulis, bukan. Tidak membaca dan tidak menulis untuk menguatkan, untuk menjadi bukti, menjadi hujjah bahwa Quran bukan karangannya Nabi Muhammad, tapi murni langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi yajidunahu maktuban indahum, yang Nabi Muhammad itu mereka menemukan sudah ditulis indahum di sisi mereka. Ditulis di mana? Fit Taurat. Di dalam kitab Taurat sudah diceritakan Nabi Muhammad. Wa fil Injil, dalam Injil mereka sudah mengenal Nabi Muhammad. Jadi orang-orang Yahudi saat itu yang masih membaca Taurat, orang-orang Nasrani saat itu yang masih membaca Injil, itu mereka sudah tahu bahwa akhirnya nanti akan ada Nabi yang namanya Muhammad. Apa kalau dalam Maulid tiba? Allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yadkhiluhu bisunduk. Apa itu yang mengatakan dalam Maulid Tiba? Ayahku mengajari aku Taurat kecuali satu lembar. Satu lembar itu sama ayahku disimpan, itu enggak mau diajarkan. Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun
yakhruju akhir zaman. Setelah ayahku mati, aku buka selembar itu apa? Ternyata di dalam selembar itu tadi sudah dijelaskan ada nabi nanti akhir zaman keluar. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya di kota Makkah, wa hijratuhu bil Madinah. Dan hijrahnya di kota, ini hafal Maulid tiba apa enggak? Wa hijratuhu bil Madinah. Hijrahnya nanti di kota Madinah. Wa sultanuhu bisyam, dan kerajaannya nanti di kota Syam, maksudnya kerajaan generasi penerusnya. Mereka tahu itu, tapi enggak mau mengasih atau memberitahu kepada generasi penerusnya, disimpan. Jadi tahu tapi nggak mau ngasih tahu. Mereka percaya tapi nggak mau mengekspresikan kepercayaan. Bahkan itu terjadi kepada Abu Lahab dalam sebuah peperangan. Abu Lahab mau perang dengan Nabi Muhammad, perang dengan ponakannya sendiri. Salah satu orang yang di sampingnya Abu Lahab ini ada yang tanya sama Abu Lahab. Abu Lahab, menurutmu ini ponakanmu ini gimana? Muhammad ini ponakanmu ini gimana? Apa jawaban Abu Lahab? Dari Muhammad kecil sampai sekarang itu aku nggak pernah lihat Muhammad berbohong. Jadi kamu ini percaya sama Muhammad? Percaya. Akhirnya yang di sampingnya ini perang sama Nabi Muhammad sambil bingung. Ini pamannya aja sebenarnya percaya, ini gimana? Percaya. Tapi Allah belum memberi hidayah. Nah kita gak ketemu. Otak kita ini kecerdasan, kalau otak mungkin frekuensinya, bukan apa sih kalau otak ini istilah EQ-nya ya. EQ-nya manusia itu sebenarnya mirip-mirip. Tapi keilmuan kita itu jauh di bawah keilmuan orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad saat itu yang memusuhi Nabi Muhammad. Mereka sudah tahu, tapi Allah nggak ngasih hidayah. Kita ini nggak tahu apa-apa, tahu-tahu dikasih hidayah. Kasih hidayah bukan karena bapak ibu kita Islam, bukan. Kalau bapaknya Islam, ibunya Islam, Allah pengen anaknya enggak Islam ya bisa aja. Bapaknya bukan Islam, ibunya bukan Islam, Allah pengen anaknya Islam ya jadi Islam. Alhamdulillah Allah memberikan kita hidayah. Mudah-mudahan hidayah kita selalu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'muruhum bil ma'ruf. Nabi Muhammad itu memerintahkan umatnya untuk selalu melakukan kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar, dan selalu mencegah umatnya dari perbuatan munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan Nabi Muhammad menghalalkan semua yang baik. Dulu ada aturan zaman Yahudi itu lucu. Mancing hari Sabtu mereka haramkan. Di luar hari Sabtu boleh. Tapi hari Sabtu tidak boleh. Padahal kan mancing sesuatu yang thayyib, karena semua yang ada di laut itu halal. Untuk umat Nabi Muhammad sama Nabi Muhammad pokoknya yang baik-baik semuanya halal. Yang baik semuanya halal. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan semua yang jelek. Jadi kalau diharamkan itu pasti jelek. Kalau dihalalkan karena baik. Wa yadau anhum israhum, dan Nabi Muhammad telah mengangkat dari umatnya israhum, kesusahannya. Wal aghlal, dan rantai-rantai allati kanat alaihim, yang dahulu rantai tersebut membelenggu mereka. Maksudnya apa? Al isru asluhu as-thiqal. Isrun. Jadi kan dalam Al-Qur'an israhum. Isrun itu artinya adalah berat. Alladzi yasiru sahibuhu, yang mana kalau berat-berat itu tadi masih ada, maka orang yang merasakannya pun akan keberatan. Yang namanya berat ya yang merasakan pasti keberatan. Fala yaqdir ala taharruk. Kalau yang berat-berat tadi enggak diangkat sama Nabi Muhammad, enggak dihilangkan sama Nabi Muhammad, manusia enggak bisa bergerak sama sekali. Karena terikat dengan aturan yang memberatkan. Wa ma'na dzalik, maksudnya apa sih? Yang berat-berat itu diangkat sama Nabi Muhammad, yang bikin orang nggak bisa bergerak itu sudah diangkat sama Nabi Muhammad, itu maksudnya apa? Annallaha ta'ala
bahwasanya Allah Ta'ala lam yujib ala hadhil ummah, tidak mewajibkan atas umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syai'an, sesuatu apapun, fauqa taqatihim, apa yang ada di atas kemampuan mereka. Jadi semua yang diwajibkan oleh Allah itu sesuai kemampuan umat Nabi Muhammad. Gak ada yang tidak sesuai kemampuan. Kalau ada orang mengatakan saya tidak mampu, bukan gak mampu, merasa tidak mampu. Saya gak mampu kalau puasa. Kenapa kok gak mampu? Panas, haus. Itu bukan gak mampu, tapi merasa tidak mampu. Sebab dulu yang jadi petani ini kan bukan hanya orang Indonesia. Dulu zaman Nabi Muhammad banyak sahabat yang jadi petani. Dan petani Indonesia itu gak sesusah petani Arab. Di sini yang dicangkul tanah, kalau sana yang cangkul puasa. Karena merasa mampu. Sebenarnya semuanya mampu. Walam yaj'alhu min syar'ihim kama kana dzalik ala man qablahum minal umam. Dan Allah tidak menjadikan syariat umat Nabi Muhammad ini seperti syariat-syariat umat sebelum Nabi Muhammad. Nanti akan dijelaskan. Syariat umat Nabi Muhammad ini luar biasa gampang. Dan syariat umat sebelum Nabi Muhammad luar biasa susahnya. Wadzalika kama kana Bani Israil. Wadzalika ka Bani Israil, dan hal itu seperti Bani Israil. Mathalan, contohnya alladzina kullifu bi jumlatin minal a'mali syu'bah wa takalifish syaqah. Yang mana Bani Israil mereka itu dipaksa oleh syariat untuk melakukan sejumlah amal yang susah dan aturan-aturan yang berat. Wahya ashbahu ma yakunu bi atwaqil hadid allati tuhitu bil anaq wa hiya al-aghlal. Syariat umat Bani Israil itu lebih menyerupai rantai besi yang membelenggu mereka. Rantai besi yang membelenggu umat Bani Israil itu dihilangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilkal aghlal wal athqal katsiratun. Rantai-rantai dan yang berat-berat itu banyak sekali jumlahnya. Faminha, diantaranya qat'u maudhi'in najasah, memotong tempat yang kena najis. Jadi umat Bani Israil itu kalau badannya kena najis itu harus dipotong badannya, ambil kulitnya. Kalau bajunya yang kena najis, bajunya digunting. Itu umat Bani Israil. Dan itu riwayat sahihah. Itu riwayat sahih. Bajunya kena najis, gunting. Kalau enggak dilobangin sesuai dengan ukuran najis. Kulitnya kena najis, ambil kulitnya. Nah kita cuma disiram, beres urusannya. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, ada mu'akalatil haid. Maaf, wanita haid di zaman Bani Israil nggak boleh diajak makan bareng, apalagi tidur bareng. Ini aturan, bukan adat. Itu aturan syariat di zaman Bani Israil. Jadi umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa, umatnya nabi-nabi yang setelahnya sampai Nabi Isa, itu mereka kalau ada keluarganya, anggota keluarganya perempuan lagi kena haid, harus dipisah ruangannya sendiri. Nggak boleh diajak makan. Nggak boleh diajak ngobrol. Nggak boleh diajak tinggal satu rumah. Ini bukan adat, tapi aturan syariat yang berlaku saat itu.
Untuk umat Nabi Muhammad, kalau ada anggota keluarganya yang kena haid, tetap seperti biasa. Hanya mereka nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Kalau suami istri, boleh tidur bareng. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bersabda untuk suami istri, isna'u kulla syai'in illa nikah. Berbuatlah kalian segala sesuatu terhadap istri-istri kalian yang haid illa nikah, kecuali hubungan. Jadi pegang tangan boleh, meluk boleh, tidur bareng boleh, berciuman boleh, kecuali berhubungan. Pokoknya jangan mendekati antara pusar dan lutut. Itu yang nggak boleh. Sisanya boleh. Kan bedanya luar biasa. Dulu perempuan yang haid itu terpisah sendirian, di rumah sendirian. Sampai kapan? Sampai suci. Umat Nabi Muhammad, peraturan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ta'yinul qisas fil amad wal khata'. Harus kisos, baik yang sengaja maupun yang salah. Misal ini, orang naik kendaraan, nabrak orang, mati. Itu kalau zaman Bani Israel, mau nabraknya sengaja, nggak sengaja, yang nabrak harus dibunuh juga. Yang nabrak harus dibunuh. Kalau misalkan nabrak, patah kakinya, ya yang nabrak dipatahin juga. Itu di zaman Bani Israel. Di zaman Nabi Muhammad enggak. Bisa diganti dengan dia bayar sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian yang keempat, yang kelima nanti. Yang keempat, kalau melakukan sebuah dosa, apa yang harus mereka lakukan? Fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Taubatlah kalian kepada Tuhan kalian. Ini firman Allah untuk Bani Israil. Taubatlah kalian kepada Tuhan kalian, faktulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian. Jadi orang dulu itu zaman Bani Israel, kalau mau tobat harus bunuh diri baru diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk umat Nabi Muhammad, apa yang Allah jelaskan untuk ahli maksiat, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahim. Untuk umat Nabi Muhammad, Allah jelaskan, barang siapa yang melakukan sebuah kejelekan, melakukan maksiat atau mendolimi diri sendiri, kemudian dia beristighfar kepada Allah, pasti dia akan menemukan Allah mengampuni dosa-dosanya. Kita cukup istighfar. Orang dulu harus bunuh diri. Nah, kadang orang sekarang ini istighfarnya aja malas. Cuman istighfarnya aja malas. Kadang istighfarnya sambil ngantuk. Kadang istighfar, kanan istighfar, kiri Facebook. Istighfar sambil selonjor, nonton TV. Ini yang dikatakan para ulama, istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfarnya kita aja ini sebenarnya masih butuh diistighfari lagi. Karena istighfar kurang ajar kita katakan. Padahal sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu pengen taubat, bunuh diri harusnya. Sekarang alhamdulillah enggak disuruh bunuh diri gitu. Enggak disuruh bunuh diri aja, kemarin-kemarin tahu-tahu banyak yang mati. Yang kelima, iftidahu ashabil ma'asi minhum. Zaman Bani Israel, Allah permalukan orang-orang yang maksiat. Zaman Bani Israel, misal ini,
Ada orang malamnya judi. Paginya dia lihat tembok rumahnya sudah ada tulisannya, Fulan bin Fulan semalam judi. Sama Fulan bin Fulan. Bandarnya siapa? Yang menang siapa? Yang nggak dapat siapa? Tempatnya di mana? Semuanya jelas. Jadi mau nutup-nutupi nggak bisa. Malam nyuri, yang gak usah dicari malingnya. Fulan bin Fulan semalam habis nyuri di rumahnya Fulan. Ketahuan. Kalau sekarang kan nggak ketahuan. Sekarang nggak ketahuan. Ada intel baru ketahuan. Maka ini tugas kita, jangan menghapus keistimewaan itu. Maksiat di zaman sekarang sama Allah sudah ditutupi pelakunya. Kita jangan membongkarnya. Kita jangan membongkar. Belakang saya mau nasihatin, kalau nasihatin orang ahli maksiat, pertama jangan sebutin namanya. Yang kedua, kalau bisa datengin ketika waktu sepi. Oh nggak bisa saya datengin. Ya ngobrol atau di forum, tapi jangan sebutin. Kalau nasehatin tapi ngumbar namanya, itu bukan nasihat. Kalian jangan suka judi ya. Seperti warga kita tuh, Fulan bin Fulan itu sukanya judi. Jangan ditiru. Wah, itu bukan maksiat, itu namanya ngumbar aib. Sebab itu sudah ditutup oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad. Dan kalau kita tahu ada orang maksiat, kemudian kita tutupi maksiatnya, gak kita ceritakan ke orang lain, aib kita pun akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa umat Nabi Muhammad. Yang maksiat ditutupi, yang tahu ada orang maksiat kemudian dia tutupi, maksiatnya juga ikut tertutup nanti di hari kiamat. Aibnya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Lah untuk umat Nabi Muhammad, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Kullu ummati mu'afan illal muhajirin, illal mujahirin. Semua umatku, kata Nabi Muhammad, mu'afan, diampuni dosa-dosanya. Illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan. Kecuali orang yang terang-terangan. Kalau maksiat diem-diem, itu kemudian istighfarnya juga diem-diem, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Nabi menjelaskan, wa inna minal jihar ayya'malar rajulu bil-laili amalan thumma yusbih faqad satarahu Allah ta'ala fayaqul ya fulan amiltul barihah kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu wa yakshif sitrallah. Termasuk terang-terangan, termasuk maksiat terang-terangan, kalau ada seseorang dia maksiat sendirian, gak ada yang tahu. Atau misalkan maksiat hanya sama pasangan maksiatnya. Karena ada maksiat yang memang harus ada pasangannya. Kemudian sudah ditutup oleh Allah, paginya dia cerita sendiri. Itu termasuk dia terang-terangan. Ini yang susah taubatnya. Ini yang susah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok seperti itu? Berarti merasa ada kebanggaan dalam dirinya atas maksiat. Saya semalam minum merek ini, enak ternyata. Udah ditutupi, dia cerita sendiri. Saya semalam nonton film. Link-linknya disebutin. Dan itu film-film yang haram ditontonnya. Dia udah ditutupin sama Allah, ngapain dia cerita? Itu membuka aibnya sendiri. Membuka aibnya sendiri. Dan yang sudah tobat, jangan cerita maksiatnya masa lalu. Itu berarti dia bangga dengan masa lalunya. Dengan masa lalunya yang kelam. Saya dulu itu malang orang sehari dapat 1 juta. Sekarang udah tobat saya. Apa maksudnya? Dia buka aibnya sendiri,
Kemudian dia juga riak dengan taubatnya. Saya dulu itu bunuh orang sehari 10. Sekarang taubat. Apa? Kalau memang dia taubat dan dia malu dengan maksiatnya, pasti nggak bakal cerita. Kalau dia ngumbar maksiatnya, berarti dia nggak malu dengan maksiat. Kalau nggak malu dengan maksiatnya, taubatnya masih dipertanyakan. Orang malu kan pasti nggak mungkin cerita-cerita. Bangga baru cerita. Kalau bangga, ini taubatnya benar-benar taubat apa enggak? Kok bangga dengan maksiatnya? Sahabat Umar bin Khattab ketika masuk Islam, waktu belum masuk Islam, beberapa hal jelek dilakukan sama sahabat Umar. Setelah masuk Islam, beliau sering nangis sendiri. Nangis, bukan bangga tapi nangis. Ditanya sama sahabat-sahabat yang lain, wahai Umar, kamu kenapa sering nangis sendiri? Sahabat Umar mengatakan, aku ingat dosa-dosaku waktu aku belum masuk Islam. Sahabat yang lain mengatakan, kan setelah masuk Islam diampuni semua dosa-dosa di luar Islam. Kan kamu belum tahu aturan itu. Ya, tapi aku malu sama Allah Ta'ala. Memang benar diampuni, tapi kan Allah nggak bakal lupa terhadap dosa-dosaku sebelum aku masuk Islam. Aku malu luar biasa nanti ketika menghadap Allah Subhanahu. Sahabat Umar ini. Yang ketemu setan, setannya takut, bukan sahabat Umar. Nah, orang sekarang ketemu setan, orang yang takut. Masih kadang bangga dengan maksiat. Jadi, kalau misalkan kita terjerumus dalam maksiat, karena semua manusia pasti punya dosa. Seandainya kita terjerumus dalam maksiat dan nggak ada yang tahu, nggak perlu cerita yang lain. Cukup kita nangis istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya mau tanya hukum, jangan ceritakan diri sendiri. Misalkan habis maksiat, dia bingung ini cara taubatnya gimana? Cerita aja. Ustaz atau Yai atau Syekh atau Habib, kalau ada orang seperti ini cara taubatnya gimana? Jangan mengatakan saya pernah seperti ini, cara taubatnya gimana? Itu termasuk membuka tutupi. Kalau memang kita bukan sok suci, karena memang sudah ditutupi oleh Allah, jangan dibuka. Al-mu'akhadhatu bihadithi nafsi ma lam ta'malhul jawarih wallahu a'lam bissawab. Sirrul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا أسرفنا وأننا أجرمنا على رضا أجرمنا يا ربنا اعترفنا بأننا أسرفنا وسلنا
لله في الواد والدلال الحمد لله في الواد والدلال يا ربنا دربنا بأننا دربنا وأننا شربنا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan kepada semua yang hadir, jangan pulang dulu ya, karena kebetulan Habib mohon maaf sudah masak, jadi ini harus dimakan daripada mubadir. Walaupun syaratnya nggak boleh makan, berarti langsung dimasukkan ke perut. Sudah masak-masak, jadi semuanya makan semuanya insya Allah. Dan ini ada pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majelis Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bulan depan ataupun Sabtu malam Ahad manis yang akan datang, yaitu bertempat di Masjid Nurul Yakin, Desa Ciampel. Sekali lagi, untuk Masjid Maulid yang akan datang yang bertepatan dengan tanggal 25 Agustus, yaitu Masyaallah, ampun ada. Ini sih ngetes saja, enggak itu enggak ngantuk ya. Sekali lagi, untuk Masjid Maulid yang akan datang yaitu bertempat di Masjid Nurul Yakin, Desa Ciampel, Kecamatan Resana. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.